Sojol ini bagian daripada program 7 puncak terjauh yang Kansa punya, dan ini masuk puncak keempatnya. Pertama, Kansa sudah mendaki Gunung Leuser di Aceh, kedua Gandang Dewata di Sulawesi Barat, ketiga Gunung Argopuro di Jawa Timur, dan keempat ini Sojol di Sulawesi Tengah. Kita dari rumah Pak Tamsir, dari desanya kita jalan naik mobil menuju ke batas perkebunan. Di hari itu benar-benar panas banget, matahari benar-benar terik banget, tapi pemandangannya hari pertama itu indah banget sih. Dari batas perkebunan itu ketinggiannya sekitar 50 meter. Lalu di tengah-tengah perjalanan kita ngelewatin jembatan gantung. Itu keren banget, tapi tinggi banget sih, serem juga soalnya sungainya itu kencang, terus kayak kita goyang-goyang jadi jalannya pelan-pelan gitu, tapi keren kayak di Everest gitu. Dari situ kita naik-naik, ngelewatin hutan, kebun. Habis itu kita sampai di suatu pondok. Di situ terbuka banget. Jadi kayak dikelilingin gunung-gunung, itu indah banget. Lautnya juga kelihatan. Dan ternyata itu ketinggiannya udah sekitar 500 meter. Jadi kita udah lumayan tinggi naiknya. Waktu perjalanan dari pondok terakhir di ketinggian sekitar 500 meter, kita lanjut jalan lagi. Nah, dari yang awalnya itu yang vegetasinya kebuka, terus yang bener panas banget sampai kita panasan, kita jadi masuk ke dalam hutan lebat yang bener-bener rapet banget pohon-pohonnya. Di situ kayak jadi sejuk banget udaranya, tapi memang jalurnya itu bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh bukan jalur bener-bener jalur terabasan banget, kayak ketutup banget, jadi harus dibuka-buka lagi. Oke, jadi di sini karena jalannya udah mulai tertutup, tertutup oleh hutan-hutan yang berduri, jadi harus dipangkas lagi pakai golok. Akhirnya jalannya udah kebuka lagi. Sekarang kita bisa lanjut. Awas, pelan-pelan. Gunung Sojol itu tingginya 2898 meter dari permukaan laut. Nama saya Ahdan Abdullah, asal Sigi, Sulawesi Tengah. Pertama kali nanjak di sini waktunya ada 10 hari. Namun pas kedua kalinya itu targetnya 7 hari. Pas ketiga kalinya ya targetnya 6 hari lagi. Mudah-mudahan bisa. Menurut aku bervariasi banget ya jalannya. Ada yang landai banget, terus ada yang nanjak, ada yang turunnya juga. Ini hari kedua perjalanan kita ke Sojol. Memang luar biasa jalur ini. Ini jalur terabasan. Teman-teman dari Sulawesi benar-benar menjaga jalur ini. Memang benar-benar masih alami, masih banyak yang tertutup, jadi harus dibuka-buka sedikit itu. Luar biasa, tetap semangat. Nama saya Stefan Rumede, asal saya dari Poso. Ya, jadi kita tadi sedikit membuka jalur karena jalurnya itu terhalang oleh kayu yang sudah lapuk, jadi terjatuh, jadi menutup jalur. Jadi kita... Alhamdulillah 10.23. Iya, sudah di sini, cepat kita ini. Kita sampai di flying camp. Atau Kamu nyari apa nih?
Ya. Lagi nyari apa? Ini air rotan. Buat? Buat kansa. Buat mie biar tambah-tambahnya. Kansa sini, coba ini nih. Air rotan. Coba ya. Oh, enggak. Rasanya kayak manis, tapi tawar. Tawar, tapi ada manisnya sedikit gitu. Banyak banget. Lu air banyak banget. Nama saya Agil Pramana dari Palu, Sulawesi Tengah. Pendakian di Sojol lumayan berat, masuk kategori ekstrim ya. Pertama, airnya susah, harus bawa air ke pos, per pos sampai di pos terakhir. Untuk air itu cuma ada di sesudah pos 1 baru sebelum pos 2. Itu aja yang ada air di sini. Kalau untuk pos 3-nya cuma harap hujan, pos 4-nya juga harap hujan. Itu aja kalau di jalur pendakian Sojol lewat jalur barat. Saya lagi ngisi air karena di sini sumber air yang terakhir. Jadi untuk beberapa hari ke depannya kita harus lewat airnya. Jadi ini menuju ke pos 2-nya. Di sepanjang jalur tuh banyak pacat-pacat, jadi nempel-nempel di sepatu. Jadi kita harus teliti dan lebih hati-hati. Saya naik Gunung Sojol itu sudah 2 kali. Yang pertama tahun 2019 juga bulan Februari, 10 hari kita di hutan. Jadi yang kedua itu naik di bulan November untuk ekspedisi Kansa. Jadi kita itu waktunya itu 6 hari. Bedanya kita kemarin di bulan Februari itu masih terabas. Jadi yang diterabas itu kebanyakan itu rotan. Rotan itu yang sangat susah sekali. Jadi parang itu tidak tajam lagi. Yang kemarin itu sudah terlihat jalurnya. Ya, ada jalan-jalan yang tertutup. Jadi kita itu terabas lagi jalan yang sudah tertutup. Tertutupnya itu karena pohon tumbang sama belukar. Menurut aku di hari itu kayak pacatnya itu benar-benar nggak kehitung, kayak ada di mana-mana, di tangan, di sana, macam-macam. Habis itu di sana juga banyak pohon-pohon yang tumbang, jadi kita harus ngebuka-buka. Masih banyak rotan-rotan yang nyangkut-nyangkut di baju juga.
Ya, ini di HP ada aplikasi yang saya gunakan, Offline Maps, buat menentukan koordinat titik perjalanan di peta. Oke, sekarang kita ada di Istana Rotan. Istana Rotan karena banyak rotan di sini. Terus selanjutnya untuk menuju ke camp 3, kita akan melewati bekas pondok suku Lauje. Terus setelah itu ada tanjakan stres, terus masuk ke camp 3. Jadi di perjalanan menuju ke pos 3 ini, aku nemuin ini kayak ada buah gitu kecil warna merah. Bentuknya kayak biji salak, tapi aku kurang tahu namanya apa. Letaknya di tengah-tengah perjalanan pos 3. Ada jejak ombak. Assalamualaikum. Abe, ada pondok. Jadi di tengah perjalanan ke pos 3 ini, kita nemuin ini ada pondok gitu. Sebetulnya pondoknya masih baru-baru juga. Di sini masih ada bekas-bekas sapi. Di sini juga ada bulu-bulu burung yang sepertinya baru. Jadi sepertinya ada orang yang singgah di sini baru-baru ini, tapi kita nggak tahu pasti juga. Sebelumnya di bulan Agustus, 17 Agustus kemarin, kita sempat kesini, pondoknya ini udah rubuh. Sekarang di bulan November, pondoknya udah ada lagi. Kemungkinan besar ada orang yang buat pondoknya di sini lagi. Pondok itu kayak kita nemuin ada bulu-bulu burung, terus ada tulang-tulang binatang-binatang. Oke, alhamdulillah banget akhirnya kita kena hujan dan sekarang airnya lagi ditampung pakai planchet. Soalnya di Sojol ini memang kita kekurangan air, terlebih juga hari-hari ke depan juga bakalan sulit air, jadi pas ada air langsung kita tampung. Itu ada filter air, jadi itu langsung orang tua kejangan. Enggak, bukan itu. Buat orang tua. Buat kasih itu ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pos 3. Sekarang itu pukul 16.01. Di sini ketinggiannya sekitar 1581 mdpl. Akhirnya setelah melewati jalan yang naik turun kita sampai di sini juga. Kita ngecamp di sadelan di sini. Nah, di camp 3 ini pas kita udah nyampe itu suhunya udah mulai dingin-dingin gitu. Soalnya kita ada di tengah-tengah gitu kan. Akhirnya kita buat tenda untuk bermalam. Ada pacet di leher kamu nih. Mana? Nih. Cabutin. Cabutin. Sakit. Jangan dulu. Bakar dulu baru kau cabut. Bakar dulu. Jangan kau cabut. Bakar dia, copot. Bakar dari jauh. Tak bakar dan rambut. Jago jauh begitu. Sudah. Belum. Kalau suka caut badar terus nanti. Tuh, mudah-mudahan dia tak malingkit di anuku. Dia cuma malingkit di anu. Itu kau. Mana? Setia ada. Mana saya belum lihat. Belum. Coba. Pan, itu Pak, coba teman, kita keluar Pan.
Bikin mac and cheese. Apa tuh? Makaroni terus ada keju-kejunya gitu. Ya percaya betul ini aneh. Sini, terus sini. Iya. Ini bersihin dulu nih, coba. Biar apa bisa. Dari tadi aku ngeliatin Kak Hadan kayak nimbun-nimbun barang gitu. Aku nggak tahu ngapain. Coba kita tanya ya. Kak, itu lagi ngapain sih Kak? Saya lagi nimbun barang biar mengurangi beban seperti pakaian, logistik, dan perlengkapan lainnya. Biar bebannya berkurang. Yaudah yuk kita siap-siap buat ke atas lagi. Terus, naik terus. Jangan terus. Babe, Assalamualaikum. Oke, jadi di perjalanan awal-awal menuju ke pos 4 kita nemuin pondok lagi, tapi ini pondoknya ini sudah rubuh. Ada sampah-sampah juga. Jadi itu puncak Sojolnya. Target kita kayaknya besok kita akan summit ke puncaknya. Kelihatannya sih lumayan berat karena banyak punggungannya. Naik turun. Tapi kita semangat. Nama saya Wildan Indrawan. Saya kameramen untuk ekspedisi Kansa ke Gunung Sojol di Sulawesi Tengah. Menurut saya Kansa dan Khalaf, adiknya, itu luar biasa. Ini buat pendaki-pendaki dewasa saja itu sangat berat, tapi mereka bisa melalui ya dengan gembira. Bahkan saya nggak ngerti itu anak bisa apa ya, kayak nggak ada capeknya. Saya tanya capek nggak? Enggak. Nggak capek? Enggak. Beneran? Kamu udah naik gunung berapa kali? Nih. Berapa ya? 17 atau enggak 16 lah. Saya sangat salut kepada Kansa sama Khalaf ini karena yang pertama itu usianya masih dini, jadi saya itu sangat suka sama mereka berdua ini karena selama saya naik ke Sojol yang saya tahu baru si Khalaf ini yang umur 8 tahun sudah sampai ke Sojol. Buat teman-teman pendaki Palu luar biasa. Saya nggak ngerti lagi mereka bisa bawa beban air, ada yang 10 liter, ada yang 5 liter, ditambah perbekalan. Wah, gila sih. Saya kalau ngeliat, saya mungkin udah pingsan kali, pembuluh darah pecah semua ngeliat mereka kayaknya, dan mereka juga tetap enjoy dan kayak nggak ada beban gitu loh. Perjalanan sebelum kita summit attack, malamnya kita udah briefing bersama untuk perginya jam berapa dan lain-lainnya. Dan keesokannya kita berangkat itu pukul 4 pagi. Di situ kayak emang dingin banget, benar-benar dingin sampai suara angin itu kencang banget. Terus karena emang malam-malam, jalurnya itu kayak kelihatannya kan kayak landai-landai aja gitu kan. Tapi pas turun, ternyata itu tuh kayak sehancur itu, sesusah itu.
Jadi yang dilewati itu tanjakan batu. Pokoknya ekstrim sekali pas summit itu. Kemudian turunnya itu kami tidak sangka kenapa kami itu bisa melewati tanjakan yang ekstrim seperti itu. Ini ada pondok. Ada pondok. Jadi sekarang di ketinggian sekitar 2200-an, kita lagi di tengah-tengah Sadulaan mau ke puncak Sojol, dan kita masih nemuin ada pondok ini. Sepertinya sih masih baru. Kita ke dalam ya. Kayak apa sih? Kemarin pas kita pembersihan jalur, pondoknya itu sudah rusak. Jadi sekarang pondoknya itu terbangun lagi. Entah siapa yang membangun, kami juga masih tidak tahu. Terus pas lagi perjalanan gitu, karena emang aku kayaknya kurang fit juga, jadi aku kayak sakit pusing, terus mual-mual juga. Akhirnya aku disuruh recovery dulu sama ayah. Aku suruh istirahat dulu, minum teh. Dia perutnya mual. Kenapa kan, Sa? Mual-mual gitu. Pakai obat, abis itu istirahat beberapa lama, abis itu udah fit lagi, jadi bisa lanjut lagi. Gimana rasanya ada sekarang? Udah lumayan enakan. Habis diapain? Cuma tadi habis minum teh manis sama pakai mie kayu putih. Alhamdulillah sampai sejauh ini mereka tetap kuat ya. Ya kebanggaan lah bahwa saya orang tua juga bisa bawa anak-anak ini di alam yang luar biasa ya. Perjalanan Summit Attack kali ini itu kayak panjang banget, jadi emang lemes banget sih, parah tuh, lemes banget, yang dingin, terus ngantuk juga, jadi semuanya campur aduk, pengen tidur banget, pengen istirahat banget lah pokoknya. Habis itu pas kita udah mau nyampe puncak, itu kayak emang aku kayak udah kayak pasrah, ini nggak nyampe nih, dari tadi dibilang udah dikit lagi tapi nggak nyampe. Alhamdulillah, kan kita sampai di puncak. Puncak! Allahu Akbar! Yeay, akhirnya sekarang hari kelima setelah melewati banyak rintangan, kita sampai juga di puncak Sojol, ketinggian 2828 mdpl. Allahu Akbar! Puncak Sojol! Tiap aku mendaki gunung, apalagi di gunung Sojol ini, mental aku benar-benar dilatih. Karena ini gunung bukan gunung untuk main-main, gunung bukan buat eksperimen, buat coba-coba bukan, tapi ini gunung yang harus dipersiapkan.